Pemirsa, terima kasih telah bersama kami dan kini saya bersama dengan Pak Jansen Binti beserta dengan seluruh anggota Gerakan Dayak Nasional Indonesia. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Bapak, selain bekerja dan melayani keluarga sebagai kepala rumah tangga, apa kesibukan lainnya yang Bapak lakukan? Mungkin berolahraga atau beristirahat jika ada waktu luang? Iya. Saya tiap pagi memang olahraga ringan saya. Olahraga saya itu sambil nyiram bunga setiap hari, ya setiap pagi sehingga dapat keringat gitu ya. Jadi di halaman rumah saja saya melakukan jalan sehingga seringkali melangkah gitu. Supaya gerakan itu ada sehingga kami ingin menjaga kebugaran baik tubuh serta pikiran kita jadi sehat kalau kita tiap hari ada berkeringat. Berarti berolahraga ya, dengan saja disesuaikan ya Pak ya? Kita sesuaikan ya. Sambil mempercantik lingkungan. Iya, saya menyiram bunga itu iya. Pekerjaan setiap pagi itu. Menyukai sekali Pak. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk menduduki posisi seperti sekarang Pak, iya. Sebagai Ketua Gerdayak, apakah sebelumnya pernah terfikirkan Bapak berada di titik ini menjadi pemimpinnya, atau mungkin Bapak pernah bercita-cita dari kecil atau bergelut pernah punya pemikiran untuk bergelut di ranah politik atau organisasi sejak kecil Pak? Tidak pernah saya ingin menjadi ketua Gerdayak atau itu tidak terpikirkan. Cita-cita saya dulu tuh jadi tentara. Ya. Nah ya, jadi tentara karena bapak saya tentara dan saya cita-cita jadi tentara. Tetapi papi, itu kami panggil bapak kan itu kurang menyetujui ya, karena cukup papi saja yang jadi tentara, kalian jadi pegawai negeri lah katanya kan gitu. Nah sehingga saya ketika lulus sekolah, saya akhirnya membatalkan untuk masuk Pamilwa. Pamilwa itu perwira wajib militer dari lulusan mahasiswa gitu ya. Itu saya akhirnya menjadi PNS, menjadi dosen di perguruan tinggi Universitas Palangkaraya. Berarti walaupun cita-cita Bapak tidak sempat tapi Bapak memiliki kepercayaan, Bapak dipercaya banyak orang untuk memimpin, itu hal yang luar biasa menurut saya Pak. Berarti Bapak memberikan kepercayaan juga kepada banyak orang. Baik, untuk berikutnya Bapak mungkin bisa berbagi nilai-nilai positif bagi masyarakat, bagaimana tekad dan perjuangan Bapak sehingga sampai pada posisi ini. Apakah posisi ini memiliki makna dari pencapaian Bapak sendiri? Ya, baik, terima kasih. Jadi kita ingin berbuat baik kepada setiap orang, setiap strata daripada manusia itu saya tidak membeda-bedakan ya. Saya berteman dengan sekalipun mereka itu buruh, saya berteman semua sampai kepada para pejabat ataupun siapapun. Dan saya juga tidak merasa risih bergaul dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang besar gitu ya. Dan saya memang mencintai kehidupan ini, ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain, terutama kepada saudara atau keluarga atau teman-teman yang bergaul dengan saya. Nah, itu jadi hal-hal seperti itulah mungkin menjadikan teman-teman itu merasa masih nyaman gitu ya bersama dengan saya gitu. Mungkin ada teman-teman Bapak yang memang sudah lama nyaman dengan Bapak dari masa Bapak masih merintis dari bawah mungkin sampai sekarang ini. Banyak ya Pak ya. Saya berteman itu rata-rata abadi sampai sekarang berteman. Tidak ada permusuhan di tengah jalan. Karena saya cinta damai. Saya senang bergaul dengan siapapun. Karena prinsip saya 1000 teman masih kurang, 1 musuh terasa sangat banyak gitu. Nah, sehingga itu prinsip saya mencari teman. Jadi tidak ingin mencari percekcokan atau permusuhan. Luar biasa sekali. Memang kita
di mana-mana lebih tenang jika lebih banyak teman ketimbang Ya, satu permusuhan. betul, ya. Baik Pak, sebelum kita berbincang lebih jauh Pak, kita akan mencoba flashback kembali. Ya. Karena saya rasa pemirsa yang ada di rumah tentunya ingin mengenal sosok Bapak lebih dalam lagi. Kalau boleh tahu dulu Bapak lahir dan dibesarkan di mana Pak? Ya, saya lahir di Banjarmasin pada 13 Agustus tahun 57. Jadi saya memang lahir di asrama gitu ya, asrama tentara di Tangsi Militer. Karena orang tua saya tentara dan saya dibesarkan dalam kehidupan di Banjarmasin. Ketika itu, ketika saya kecil pun logat saya pun logat Banjar dulu itu. Bahasa Banjar. Akhirnya setelah berpindah saya sempat ketika saya berusia berapa tahun tuh ya, tahun 63 ya, 6 tahun ya. Saya 6 tahun saya dititipkan bapak saya dengan kakek dan nenek saya di kampung Tanjung Keritak. Nah, di situ pertama saya protes, saya ditinggal. 2 tahun saya ditinggal, ikut dengan kehidupan Dayak, ikut dengan kakek nenek saya. Di sana saya akhirnya tidak bisa lagi sebagai berbahasa Banjar, saya bahasa Dayak saja. Sehingga saya sekolah lagi di Palangkaraya. Ketika itu saya masuk sekolah Palangkaraya lagi, saya harus belajar berbahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Nah, jadi saya pernah 2 tahun dititipkan dengan kakek nenek saya. Dan ketika dititipkan itu, hari pertama saya sakit, hari kedua saya langsung semacam menggigil gitu, mungkin sekitar 2-3 hari sembuh, lalu kena penyakit gatal, lalu koreng, nggak bisa pakai baju. Akhirnya menjadilah orang Dayak, celana pendek, ini semua penuh koreng. Kembali ke ciri khas. Jadi kembali ke habitat jadi orang Dayak. Nah, lama-lama sembuh semua karena obat-obatan orang kampung dan akar ini minum dan lain sebagainya, sehingga saya akhirnya menjadilah orang. Dan saya tidak perlu pakai baju kalau di hutan karena saya sudah tahan akhirnya badan saya waktu itu. Nah, itu ceritanya singkat, suka duka, dan saya senang karena akhirnya saya bisa hidup mandiri, saya kuat menghadapi berbagai hal gitu. Iya, dan untungnya juga Bapak kembali berbahasa ibu lagi ya, kembali ke bahasa Dayak dan tidak melupakan walaupun lahirnya di Kalimantan Selatan. Iya. Baik Pak, kemudian kegiatan apa saja Pak yang kira-kira Bapak masih ingat dulu Bapak ikuti selama Bapak masih bersekolah mungkin, atau itu kegiatan-kegiatan? Ya, ketika sekolah saya memang dulu saya pramuka. Saya senang pramuka. Dan dulu anak-anak tentara itu punya Pramuka Taruna Bumi namanya, anak angkatan darat. Jadi saya ikut aktivitas itu gitu ya. Setelah pramuka selesai, lalu saya SMA. Kami membentuk semacam Karang Taruna. Karang Taruna dulu kami fokuskan tuh olahraga dan musik aja. Kita senang kumpul nyanyi segala macam, vokal grup, macam-macam. Banyak kita lakukan. Terus juga kita bisa melaksanakan ada porseni Karang Taruna dulu kita yang melaksanakan. Jadi saya kegiatan semuanya berbasis kepemimpinan. Jadi memang passion Bapak dari awal suka kepemimpinan. Kita ada porseni Karang Taruna, juga kita pernah memainkan olahraga tradisional yang kita buat di Palangkaraya ini. Bahkan balapan motor gitu kan, balapan motor dulu di grass track itu, di lapangan-lapangan kita yang buat. Bahkan sampai terakhir saya akhirnya setelah saya ketua Karang Taruna, lalu saya terpilih lagi menjadi ketua pemuda Pancamarga, Pancamarga Kota. Setelah selesai di kota, kegiatan-kegiatan musik, kegiatan-kegiatan dulu ada, kalau kemarau panjang kita melaksanakan panggung musik kemarau itu kita yang pelaksananya. Nah, setelah itu saya sudah dipilih menjadi ketua pemuda Pancamarga. Nah, setelah jadi ketua pemuda Pancamarga, di situ kita
mengadakan olahraga motor ini di jalanan dulu. Kita tutup jalanan. Jalan-jalan di depan Korem itu kita tutup dulu. Karena waktu itu kita sebagai keluarga besar ABRI sangat di backup oleh Danrem dan Kapolda kita, sehingga kegiatan kita mengarah ke arah yang positif. Positif gitu. semua. Positif. Baik Pak, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.